Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Riko Mendemas Nuran, NPM 1981400022. Saya mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Nama saya Antonius Madiun Tegaul, NPM 1981400028. Saya dari Universitas Medan Area, Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur. Nama saya Ferus Gulo, NPM 19814018, Universitas Medan Area, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Rumah adat di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu Rumah Jok Lohageng, lokasi Jawa Timur. Jok Lohageng mempunyai proporsi atap utama serta atap dua di bawahnya lebih pendek dan landai dibandingkan Jok Lomangkurat maupun Jogja Pangrawit. Rumah Jok Lo Pangrawit, lokasi Jawa Timur. Rumah adat ini hampir sama dengan Jok Lomangkurat, namun yang menjadi pembeda pada atap utama lebih kecil dan lebih panjang, punggungan lebih pendek dari Jok Lomangkurat. Pangrawit adalah rumah Jok Lo dengan lambang gantung atap yang atapnya berbentuk kubah dari atap penanggap dan atap yang terletak di atas penanggap. Yang ketiga yaitu Rumah Jok Lo Situbondo, lokasi Jawa Timur. Untuk rumah ini menyerupai rumah tradisional di wilayah Jawa Tengah, terkhusus pada rumah tradisional di Jawa Timur. Disebut sebagai Rumah Jok Lo Situbondo, rumah tersebut mempunyai bentuk piramid atau gerobak, dan uniknya adalah rumah ini terbuat dari kayu jati sebagai bahan bangunan dasar. Yang keempat yaitu Rumah Jok Lo Sinom, lokasi Jawa Timur. Jok Lo Sinom mempunyai bentuk atap tritisan yang sama dengan Jok Lohageng, namun mempunyai luas bangunan yang lebih kecil dibandingkan dengan Jok Lohageng. Yang kelima adalah Rumah Limasan Traumas Lawakan, lokasi Jawa Timur. Rumah adat model limasan traumas ini memiliki ciri khas pada penambahan beranda di sekitar bangunan dan letak kemiringan teras berbeda dari atap utama, dan bentuk batang yang berada di tengah hingga dua kamar dibuat pada pedalaman rumahnya. Atap rumah tersebut memiliki 4 sisi, masing-masing terdiri dari 2 dan memiliki sekitar 20 pilar untuk struktur utama, sehingga bangunannya terlihat lebih simetris dibandingkan bangunan yang lain. Yang keenam adalah Rumah Adat Kampung yang berlokasi di Jawa Tengah. Rumah adat kampung berfungsi sebagai tempat tinggal seperti rumah adat joglo. Namun, rumah adat kampung ini ditujukan sebagai tempat tinggal untuk rakyat biasa atau kalangan sosial menengah ke bawah seperti petani, pekerja pasar, dan peternak. Rumah adat berikutnya adalah Rumah Adat Tajuk yang berlokasi di Jawa Tengah. Berbeda dengan konsep lainnya, rumah adat tajuk ini dibuat bukan untuk dihuni, melainkan untuk melaksanakan ibadah. Maka itu, rumah adat ini tidak boleh dibangun sembarangan. Salah satu contoh rumah adat tajuk yang sangat populer di Indonesia ialah Masjid Agung Demak. Rumah adat berikutnya adalah Rumah Adat Togok Anjing yang berlokasi di Jawa Barat. Desain rumah adat suku Sunda ini jika dilihat secara seksama menyerupai seekor anjing yang sedang duduk. Oleh karena itu, masyarakat Sunda menamainya dengan Rumah Adat Togok Anjing, di mana togok berarti duduk dan anjing berarti hewan anjing. Konstruksi rumah adat ini dibuat dengan konsep rumah panggung. Berikutnya adalah Rumah Adat Imah Jelopong yang berlokasi di Jawa Barat. Dalam bahasa Sunda, jelopong memiliki arti tergolek atau terbaring lurus. Hal tersebut dikarenakan desain rumah adat jelopong dibuat sangat sederhana seolah tergolek begitu saja. Kesederhanaan rumah adat jelopong dapat dilihat dari bentuk yang tidak rumit tanpa adanya lekukan-lekukan tertentu. Berikutnya adalah Rumah Adat Capit Gunting yang berlokasi di Jawa Barat. Atap dari rumah adat Sunda ini memiliki bentuk seperti gunting dengan aksen menyolang pada kedua ujungnya. Maka dari itu masyarakat Sunda memberi nama rumah adat Capit Gunting yang terinspirasi dari desain atapnya. Berikutnya Rumah Adat Sunda Badak Hewai yang berlokasi di Jawa Barat.
Rumah adat Sunda yang pertama bernama Badak Hewai. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini artinya badak yang menguap. Sesuai namanya, rumah adat Badak Hewai memiliki bentuk atap yang nampak seperti badak yang sedang menguap, sekaligus juga sebagai ciri khas khususnya. Jenis rumah adat ini biasanya digunakan untuk menerima tamu laki-laki dan masih banyak ditemui di daerah Sukabumi. Yang ke-12 adalah rumah adat Julangapa yang berlokasi di Jawa Tengah. Desain atapnya dibuat miring dengan kedua bidang yang melebar masing-masing ke sisi kanan dan kiri. Perhubungan pada atapnya ditambah dengan aksen cagak gunting yang bertujuan untuk membuat konstruksinya lebih kokoh dan tidak mudah bocor. Kemudian yaitu rumah adat Sulanyanda yang berlokasi di Banten. Sulanyanda adalah sebuah rumah adat suku Baduy yang berada di Provinsi Banten. Disebut Sulanyanda karena di atapnya terbuat dari daun nipah yang dikeringkan. Nyanda dalam bahasa Sunda memiliki arti sikap bersandar. Sandarannya tidak lurus melainkan agak merebah ke belakang. Salah satu Sulanyanda ini dibuat lebih panjang dan memiliki kemiringan lebih. Jenis rumah adat ini biasa digunakan untuk menerima tamu laki-laki dan masih banyak ditemui di daerah Sukabumi. Berikutnya adalah rumah adat Kabaya yang berlokasi di DKI Jakarta. Rumah Kebaya merupakan salah satu rumah tradisional masyarakat Betawi yang berada di DKI Jakarta. Rumah Kebaya dibuat dengan bahan utama dari kayu dan bilik bambu. Berikutnya adalah rumah adat Panggung Betawi yang berlokasi di DKI Jakarta. Rumah panggung biasanya dibuat oleh para orang Betawi yang tinggal di pesisir pantai seperti nelayan. Bangunan ini terbentuk seperti rumah panggung yang di bawahnya terdapat banyak tiang kayu penyangga yang tinggi. Dan yang terakhir adalah rumah adat Bangsal Kencono berlokasi di Yogyakarta. Rumah adat Bangsal Kencono biasanya luasnya lebih besar daripada rumah adat Joglo. Bangsal Kencono atau rumah di Padepokan dengan halaman luas mencapai 14.000 meter persegi. Rumah adat Bangsal Kencono ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756 Masehi dengan tujuan sebagai tempat berkumpul buat acara keagamaan dan kesultanan. Baik teman-teman, itu aja hasil dari video kami. Kami mohon maklumi jika ada beberapa kekurangan. Terima kasih.